Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasik Lutfil Hadi dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas dari kami, yaitu Sistem Akademik Pondok Pesantren. Abstrak. Sistem informasi banyak digunakan dalam suatu lembaga-lembaga, misalnya dalam sebuah perusahaan, perkantoran, dan pendidikan. Dalam lembaga pendidikan, sistem informasi ini bertujuan untuk promosi atau memberikan gambaran umum mengenai profil lembaga pendidikan yang bersangkutan, administrasi, kegiatan-kegiatan yang ada, serta fasilitas yang lain. Pondok pesantren adalah sebuah Pondok Pesantren Al-Asyariyah adalah sebuah pondok pesantren yang berada di Kalibeber. Pondok ini juga masih menggunakan prosedur-prosedur manual dalam pengolahan data akademik. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merancang sistem informasi akademik berbasis website untuk mempermudah pengolahan data yang terorganisir sehingga memudahkan dalam pengaksesan data dan penyampaian informasi yang tersedia. Sistem ini diharapkan agar mempermudah pihak pesantren dalam memberikan informasi dan santri maupun wali santri bisa bisa melihat informasi mengenai pesantren di mana saja tanpa menunggu pihak pesantren melakukan sosialisasi. Sehingga wali santri bisa mengawasi kegiatan santri yang ada di pesantren tersebut. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah berkembang sangat pesat, yang membawa kita memasuki ke sebuah dunia baru, dunia di mana komunikasi memegang peranan yang terpenting dalam kehidupan. Berbagai macam fasilitas disediakan untuk memenuhi semua kebutuhan akan komunikasi. Salah satu aplikasi saat ini yang marak digunakan adalah website. Perkembangan website yang sepesat sudah merambah di berbagai aspek kehidupan. Sebagai contoh, di bidang ekonomi, bidang hiburan, dan bidang lainnya, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Seiring dengan era globalisasi teknologi saat ini, kebutuhan dalam dunia bisnis dan pendidikan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam menentukan kemajuan suatu perusahaan. Saat ini dapat dijumpai hampir semua sekolah atau pondok pesantren memiliki websitenya masing-masing yang digunakan untuk memperkenalkan profil sekolah tersebut. Adanya website tersebut, maka sekarang ini masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang sekolah atau pondok pesantren yang mereka minati secara cepat dan efisien dengan menggunakan teknologi internet yang kini sudah tidak asing lagi di masyarakat. Selain itu, website juga berfungsi sebagai pengolah data berbasis data atau berbasis web. Pondok Pesantren Al-Asyariyah adalah sebuah pondok pesantren yang berada di Kalibeber, Kabupaten Wonosobo. Pondok ini juga masih menggunakan prosedur-prosedur manual dalam pengolahan data akademik. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merancang sistem informasi akademik berbasis website untuk mempermudah pengolahan data yang terorganisir sehingga memudahkan dalam pengaksesan data dan penyampaian informasi yang tersedia. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan tentang bagaimana merancang sekaligus membangun aplikasi akademik, pondok, dan sistem informasi yang membantu pengolahan data santri, ustadz, dan kegiatan yang berbasis website. Tujuan penelitian. Ada beberapa tujuan dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, merancang dan membuat aplikasi sistem informasi akademik dengan menggunakan bahasa pemrograman. Yang kedua, memberikan sarana dan kemudahan untuk wali santri dalam mengawasi putra-putrinya. Dan yang terakhir, membantu masyarakat memperoleh informasi secara lengkap dan cepat melalui website online. Manfaat dari aplikasi ini yaitu memudahkan wali santri dalam mengawasi putra-putrinya selama berada di pondok pesantren. Ya, saya Muhammad Farhan Abidin dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pemodelan dan perancangan sistem informasi pondok yang kelompok kami buat. Pertama-tama dalam perancangan sistem yaitu adalah use case. Use case adalah pola perilaku sistem dan urutan transaksi yang berhubungan yang dilakukan oleh suatu aktor. Use case di sini terdapat dua aktor yaitu ustadz dan admin. Ustadz di sini
hanya bisa mengakses jadwal mengaji dan absensi pada suatu sistem, dan sedangkan admin dapat mengakses daftar santri, jadwal mengaji, absensi, pembayaran, dan pembagian kampus. Yang kedua adalah activity diagram. Activity diagram adalah rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Dalam activity diagram terdapat 3 bagian, yaitu ustadz, admin, santri atau wali santri. Pertama, ustadz mengisi form kesiapan mengajar, kemudian diserahkan pada admin. Admin membuat jadwal, kemudian disimpan dan dicetak. Setelah dicetak, jadwal diserahkan kepada santri dan wali santri. Sequence diagram adalah sebuah diagram yang menggambarkan kolaborasi dari objek-objek yang saling berinteraksi antar elemen dari suatu kelas. Di dalam sequence diagram terdapat 5 bagian, yaitu admin, from, jadwal, ustadz, ruang, dan jadwal. Untuk aliran datanya sendiri, yaitu kita bisa lihat seperti pada gambar tersebut. Yang keempat yaitu kelas diagram. Kelas diagram adalah sebuah diagram yang menunjukkan hubungan antar kelas yang di dalamnya terdapat atribut dan fungsi dari suatu objek. Di dalam kelas tersebut terdapat 4 kelas, yaitu kelas ustadz, kelas jadwal, kelas ruang, dan kelas santri. Masing-masing kelas memiliki atribut masing-masing. Di sini kelas ustadz dihubungkan dengan kelas jadwal dihubungkan dengan ruang, dan ruang dihubungkan dengan santri. Yang kelima yaitu Entity Relationship Diagram atau disebut ERD. Adalah sebuah alat dalam suatu lingkup database yang digunakan dalam menganalisis dan mendesain data. Di situ terlihat relasi antara kelas satu dengan kelas yang lain, yaitu antara santri dengan ustadz, many to one, santri dengan jadwal, many to one, ustadz dengan jadwal, one to one. Selanjutnya yaitu tampilan sistem informasi yang kami buat sebagai berikut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan aplikasi yang kami buat, yaitu sebagai informasi pada pesantren. Nah, dalam sistem ini, aplikasi yang kami buat ini berguna untuk memudahkan penyampaian informasi dari pengurus pesantren kepada wali santri atau pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Nah, yang tertempel dari halaman utama sistem ini, aplikasi ini. Nah, kemudian ada juga menu hubungi kami. Dalam menu ini, pihak-pihak yang ingin menghubungi bisa pihak-pihak jika mau informasi lebih lanjut bisa menghubungi yang sudah tertera, alamat yang sudah tertera dari baik telepon atau via email, via WhatsApp, ataupun juga DM di Instagram. Nah, dan ini juga tertera alamat tempat pondok pesantren itu berada. Nah, kemudian di sini ada beberapa menu. Nah, akan saya jelaskan sebagian saja. Di sini ada data santri yang berisi mencakup nama-nama santri yang berada di pondok pesantren. ID santri, nama santri, alamat santri. Nah, tertera di menu ini. Kemudian ada jadwal mengaji. Di sini ada daftar ustadz yang mengajar siapa saja gitu. Kemudian daftar kitab dan juga daftar ruang di mana belajar mengajar kegiatan mengaji ini berjalan. Kemudian di bawah ini juga ada jika admin ingin login, masuk sebagai admin untuk mengubah data, nah bisa masuk di halaman login ini. Nanti jika sudah masuk akan diarahkan kembali ke halaman utama gitu. Ya, kurang lebih sekian demo aplikasi kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.